Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pembelajaran tentang drama. Nah, apakah kamu pernah menonton drama atau secara langsung menyaksikan pementasan drama? Nah, apakah yang kalian rasakan pada saat menonton drama? Nah, untuk mengetahui drama lebih lanjut, kita akan membahas dalam pembelajaran berikut ini. Apakah itu drama? Pengertian drama. Pengertian drama dapat diartikan secara harfiah maupun secara istilah. Drama secara harfiah diartikan sebagai sebuah genre karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama secara istilah diadaptasi dari bahasa Yunani yaitu draomai yang artinya berbuat, berlaku, bertindak, dan sebagainya. Hakikat drama. Drama merupakan salah satu genre sastra dengan kekhasan pada unsur dialog. Naskah yang terdapat dalam drama atau teks-teks drama ialah semua teks yang bersifat dialog. Dari isinya membentangkan sebuah alur cerita dan memberikan sebuah pesan dan kesan dalam kehidupan. Karakteristik drama. Yang pertama, disajikan dalam bentuk dialog atau monolog. Yang kedua, drama memiliki tokoh atau karakter yang diperankan dengan riasan, aksen, atau penampilan tertentu. Yang ketiga, drama mengandung konflik. Yang keempat, drama mengandung petunjuk. Kemudian, drama juga merupakan cerita yang dipentaskan atau dipertontonkan. Yang keenam, dalam pementasan drama, teks drama didukung dengan musik dan pencahayaan. Struktur teks drama. Struktur teks drama. Struktur teks drama terdiri dari 3 bagian, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Dalam prolog berisi kata-kata pembuka atau kata-kata pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai tokoh, konflik, latar belakang cerita, atau hal-hal yang terjadi dalam drama. Prolog biasanya disampaikan oleh narator atau dalang atau tokoh tertentu. Dialog berisi percakapan antar tokoh. Biasanya percakapan tersebut terjadi antara 2 orang atau lebih. Dialog dalam teks drama merupakan struktur yang paling utama atau penting karena sebuah pementasan drama dibangun melalui dialog-dialog antar tokoh di dalamnya. Epilog berisi kata penutup dalam drama yang menjadi tanda berakhirnya sebuah pementasan drama. Dalam epilog terdapat simpulan atau amanat yang merupakan isi pokok teks drama. Epilog dalam teks pementasan drama berikutnya adalah struktur dialog drama. Struktur dialog drama terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Orientasi merupakan bagian cerita yang penjelasan mengenai para tokoh, mulai dari nama hingga latar belakang tokoh yang diperankan. Selain itu, pembaca atau penonton akan diperkenalkan kepada situasi cerita atau pementasan drama, serta konflik awal yang akan dikembangkan pada cerita tersebut. Komplikasi merupakan bagian tengah cerita dalam teks drama yang berfungsi dalam mengembangkan konflik cerita. Dalam bagian ini, dialognya berisi percakapan tokoh utama dan tokoh lainnya yang terlibat dalam mengalami berbagai rintangan atau mencapai tujuan serta berbagai kesalahpahaman dalam menghadapi berbagai rintangan tersebut. Resolusi merupakan bagian terakhir yang muncul setelah komplikasi. Titik bahas antara komplikasi dan resolusi disebut sebagai klimaks. Dalam klimaks terjadi sebuah perubahan penting nasib dari tokoh utama. Kaidah kebahasaan dalam drama. Yang pertama, menggunakan kata yang menunjukkan urutan waktu atau kronologis sebuah kejadian, seperti sebelum, sekarang, setelah, itu, mula-mula, kemudian. Yang kedua, menggunakan verba material atau kata kerja yang dapat dilihat bentuknya secara langsung, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, dan beristirahat.
Yang ketiga, menggunakan verba, tingkah laku atau kata kerja yang tidak dapat dilihat bentuknya seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Yang keempat, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya yaitu ramai, bersih, baik, gagah, kuat, dan sebagainya. Jenis-jenis drama: yang pertama tragedi, yang kedua komedi, yang ketiga opera, yang keempat tragikomedi, yang kelima tablo, yang keenam melodrama, yang ketujuh sendera tari, dan yang kedelapan drama kolosal. Tragedi adalah salah satu jenis drama yang mengangkat tema kesedihan. Biasanya ceritanya tidak terlepas dari bencana, penderitaan, penyiksaan, kesusahan, dan kematian. Tokoh baik yang ada di dalam cerita dijadikan pelaku yang menderita. Komedi merupakan drama yang menciptakan tentang humor yang memancing tawa penontonnya. Meskipun kocak, namun komedi memiliki pesan tersirat di dalamnya. Opera adalah drama yang dipertontonkan dengan iringan alunan musik secara live. Opera biasanya dimainkan oleh penyanyi dan diiringi oleh orkestra lengkap. Tragikomedi merupakan gabungan antara komedi dan tragedi. Isinya berupa kesedihan yang sesekali dibalut dengan tawa. Tablo adalah jenis drama yang mempertontonkan gerakan saja tanpa adanya dialog yang terucap dari para pemain. Penonton dibuat berpikir lebih keras untuk menafsirkan maksud dari tokoh yang bermain dalam drama tersebut. Melodrama adalah bentuk drama yang menampilkan situasi dan alur cerita yang sangat emosional, sensasional, dan berlebihan. Sendera tari adalah jenis drama yang dipadukan dengan tarian. Pemainnya mengucapkan dialog secara biasa, namun ada adegan-adegan penting tertentu yang disampaikan dengan gerakan menari. Drama kolosal adalah drama dengan tema peperangan, perjuangan, dan latar belakang berupa kehidupan kerajaan. Biasanya, pemain dalam drama ini terdiri dari banyak orang, melebihi jumlah pemain pada drama lainnya. Unsur-unsur drama. Adapun unsur-unsur yang terdapat di dalam drama, yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam dialog, yang ketujuh babak, yang kedelapan konflik, dan yang kesembilan amanat. Tema merupakan gagasan utama yang menjadi struktur isi drama. Tema berkaitan dengan proses jalannya cerita sebuah drama. Contoh tema drama antara lain tema kemanusiaan, nasionalisme, kasih sayang, persahabatan, dan lain sebagainya. Jadi, sebuah drama disampaikan akan bergantung dari tema yang dipilih oleh penulisnya. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Alur drama terdiri dari yang pertama pengenalan cerita, yang kedua konflik awal, yang ketiga perkembangan konflik, dan yang keempat adalah penyelesaian. Yang kedua latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam cerita. Jadi, latar berkaitan dengan peristiwa yang terjadi dalam drama, bukan berkaitan dengan penonton maupun persiapan dramanya. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh menjadi pemegang peran yang bertindak untuk menjalankan cerita.
Berikutnya adalah penokohan. Penokohan yaitu sifat atau watak seseorang ketika memerankan suatu cerita atau drama. Jenis penokohan dalam drama ada tokoh protagonis atau tokoh utama, ada tokoh antagonis yaitu tokoh penentang protagonis, ada juga tokoh tritagonis yaitu tokoh pendukung cerita. Dialog. Dialog adalah percakapan antara dua orang tokoh atau lebih dalam sebuah drama. Bagian ini merupakan unsur yang penting untuk ada dalam sebuah teks drama, khususnya pada adegan yang terdapat percakapan di antar tokoh-tokohnya. Kemudian babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Dalam suatu lakon atau pementasan terdiri dari satu atau beberapa babak. Babak disebut juga episode, yaitu kumpulan beberapa adegan. Kemudian konflik. Konflik adalah ketegangan atau pertentangan dalam drama yang ditandai dengan adanya masalah. Pertentangannya terjadi pada suatu tokoh atau antar satu tokoh dengan tokoh lainnya. Konflik ini relatif dibutuhkan karena pada dasarnya sebuah cerita pasti memiliki tujuan atau pesan tertentu yang ingin disampaikan. Konflik atau masalah dapat mengantarkan sebuah pesan tersebut dalam alur cerita di dalam sebuah drama. Amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Amanat drama selalu berhubungan dengan tema dan ceritanya. Amanat juga menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan disampaikan secara implisit. Nilai-nilai itu diantaranya misalnya seperti nilai moral, nilai estetika, nilai sosial, dan nilai budaya.